Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai persamaan eksponen. Tetapi yang hari ini kita akan belajar khusus mengenai bentuk eksponen yang dapat dianalogikan menjadi persamaan kuadrat. Bagaimana itu? Kita akan pelajari mulai sekarang. Ya, bentuknya sebetulnya seperti ini, tetapi bentuk huruf A dan B, C itu adalah sebuah angka. Contoh, langsung ke contoh saja. Ya, contohnya ini ada sebuah persamaan eksponen, yaitu 2 pangkat 2x plus 1 plus 2 pangkat x min 3. Bentuknya seperti ini, memanjang ada 3 suku. Ada yang depan, yang tengah, dan yang belakang. Yang punya pangkat x ada 2. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau kita pindah ya, ini ke kanan masih ada angka 3-nya. Nah, angka 3-nya ini yang membuat kita tidak bisa menggunakan cara seperti kemarin karena ada angka di mana angkanya tidak berpangkat x. Itu yang menjadi masalah. Kemudian bagaimana? Ciri-cirinya untuk persamaan yang dapat dikerjakan dengan cara ini adalah ada 2 buah suku ya, yang tengah ini dan yang sini punya basis angka yang sama. Misalkan ini ada angka 2 dan angka 2. Kemudian punya x dengan punya pangkat yang sama-sama x, begitu maksud saya. Yang di sini ada 2x plus 1, di sini ada x. Ya, itu ciri-cirinya. Kemudian cara mengerjakannya adalah kita akan buat ya nanti sebuah perpangkatan di mana perpangkatan itu ada di sini dan ada di tengah. Ya, kita olah dulu 2x plus 1. Langkah pertama adalah kita harus hilangkan angka yang tidak ada x-nya pada pangkatnya. Ya, di sini ada plus 1. Plus 1 ini kita hilangkan bagaimana? Nah, karena ini menurut sifat yang kemarin, 2 pangkat 2x plus 1 itu adalah kita jabarkan menjadi 2 dikali, ini 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2x. Kalau kita gunakan sifat penjumlahan eksponen yang kemarin, maka pangkatnya ditambah di sini ya. Misalkan saya tulis biar lebih jelas. 1. 1 ditambah 2x menjadi 2x plus 1. Jadi sebaliknya 2 pangkat 2x plus 1 bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2x. Begitu. Jadi kalau di sini dikurangi itu menjadi per 2 pangkat 1 di bawah. Jadi gunanya sifat eksponen kemarin itu bisa digunakan sampai di sini. Ya, yang ini tidak ada berarti dibiarkan. Kalau di sini misalkan ada x min 1 atau x plus 2, kalian harus jabarkan dengan cara ini, yaitu menambahkan angka 2 lagi di depannya sesuai dengan apa yang ada di belakangnya x. Kalau ini plus 1, maka perkalian 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat 1. Begitu. Kemudian kita jabarkan lagi, 2x ini didapat dari 2 dikali x. Perkalian ya, eksponen itu menurut sifat yang kemarin saya tunjukkan saja. Maaf ini. Nah, kalau ada pangkat dikalikan, maka kita bisa pisahkan dengan sebuah kurung. Kan kita balik ya. Kalau dulu ada pangkat dikurung, kita bisa kalikan pangkatnya. Tetapi kalau ini ada pangkat yang dikalikan, kita jabarkan menjadi 2 pangkat di dalam kurung. Ya, 2x menjadi 2 pangkat x 2. Kita usahakan yang paling luar itu berpangkat 2. Kalau misalkan 2 pangkat 6x, maka kita tinggal di dalam itu 3x. Yang kita keluarkan hanya 2. Usahakan seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalian akan tahu sendiri kenapa harus disisakan yang paling luar itu 2. Dan usahakan di bagian tengah di sini dan bagian yang sudah kita olah itu sama. Kalau di sini 2 pangkat x dalam kurung kuadrat, di sini juga ada 2x. Kalau sudah berbentuk seperti ini, tentunya kita bisa menggunakan langkah selanjutnya yaitu permisalan. Misalkan 2 pangkat x itu kita ganti huruf variabel y.
tanpa pangkat. Ya, kita ganti 2 pangkat X menjadi huruf Y. Ya, 2 pangkat X pangkat 2 menjadi 2Y pangkat 2. 2 pangkat X menjadi Y min 3 tetap sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari kelas 8. Persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Kalian faktorkan 2Y plus 3Y min 1 sama dengan 0. Dapat 2 nilai Y. Y yang pertama 3, negatif 3 per 2 atau minus 1,5. Y yang kedua dapat nilai 1. Yang pertama, min 1,5 itu angka yang tidak bisa kita pangkatkan ya. Kalau sudah seperti ini kita kembalikan Y sama dengan 2 pangkat X. Karena min 1,5 itu tidak ada ya bilangan yang tidak bisa kita buat 2 berpangkat. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Tidak ada 2 berpangkat yang nilainya itu 1,5. Tidak ada. Karena itu kita tidak bisa hitung. Tidak usah dihitung. Nah, kita lanjutkan. Y2 sama dengan 1. 1 itu didapat dari 2 berpangkat berapa? Tidak ada. Tidak. Yang betul adalah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, ya kemarin saya bilang bahwa apapun bilangannya, jika dipangkatkan 0, nilainya adalah 1. Jadi 1 itu didapat dari 2 pangkat 0. Maka kita dapat nilai X sama dengan 0. Ya. Jadi HP-nya adalah 0. Bukan tidak ada, tetapi 0. Itu cara mengerjakannya. Jika keduanya tidak bisa kita pangkatkan, tentu persamaan ini tidak punya himpunan penyelesaian. Sebetulnya ada, tetapi tidak perlu kalian hitung, karena bukan ranah kalian mengerjakan seperti itu. Saya buat contoh satu lagi ya, yang ini, yang A. 64 pangkat X dikurangi 8 pangkat X plus 1 plus 16 sama dengan 0. Nah, ini angka pertama tadi kita jabarkan ya. Pertama 64 itu 8 pangkat 2. Kenapa kok 8? Menyesuaikan dengan yang tengah. Yang tengah ada 8-nya. Kita gunakan 8 saja. Ya. 64 itu 8 pangkat 2. Dari 8 pangkat 2 di dalam kurung pangkat X. Ini kita keluarkan ya. Plus 1. Ini kita keluarkan menjadi 8 pangkat 1 atau 8 saja. Pangkat 1 itu tidak ditulis. 8 pangkat X dikali 8. Itu artinya sama dengan 8X pangkat X plus 1. Jadi 8 di sini mewakili, ya menggantikan pangkat 1 yang di atas. Plus 16 sama dengan 0. Kemudian, di sini kita kalikan. 8 pangkat 2 pangkat X, maka 8 pangkat 2X. Kita kalikan menurut sifat yang tadi kan. Nah, kemudian 8 ini, karena ini angka biasa, kalian pindah ke depan menjadi koefisien. Ya, selalu kalian pindahkan sesuatu, di sini ada variabel, di sini ada angka, maka ini harus di depan. Min 8 kali 8X plus 16 sama dengan 0. Kemudian yang depan kita usahakan punya kuadrat, jadi punya pangkat 2 di luar. Ya, karena ini 2, maka kita keluarkan 2-nya menjadi yang tertinggal di dalam hanya X saja, yaitu 8 pangkat X dalam kurung pangkat 2. Ya, intinya kita balik 2 di dalam tadi, kita putar supaya dia ada di luar. Nah, sudah memenuhi syarat. Yang di sini punya 8 pangkat X pangkat 2, yang di sini juga ada 8 pangkat X. Sudah memenuhi syarat. Karena itu kita misalkan Y sama dengan 8 pangkat X. 8 pangkat X kamu ganti dengan Y. Ini kamu ganti Y menjadi Y pangkat 2. 8 kali 8 pangkat X menjadi 8Y. Yang diganti hanya 8X-nya. Ini 8 yang depan itu tetap tidak diganti. Menjadi sebuah persamaan lagi, persamaan kuadrat dengan variabel Y. Kita faktorkan, Y-4, Y-4. Ternyata muncul hanya 1 Y, yaitu 4. Kan tadi kan muncul 2, karena
beda di sini. Tapi karena di sini sama, ambil salah satu. Y min 4 sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Setelah itu kembalikan Y. Y-nya tadi adalah 8 pangkat X. Jadi 8 pangkat X sama dengan 4. Nah, kok enggak ada? Di sini 8, di sini 4. 8 dan 4 itu punya basis angka yang sama, yaitu 2. 8 itu 2 pangkat 3, sedangkan 4 itu 2 pangkat 2. Ya, kalian masukkan lagi, jadi seperti ini. Ini bisa dikali 2 pangkat 3 X, di sini 2 pangkat 2. Setelah sama-sama 2, bisa kalian coret dua-duanya. Di sini kalian coret 2, di sini kalian coret 2. Yang tertinggal hanya 3X sama dengan 2. X sama dengan 2 per 3. Selesailah soalnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3. Hanya 1. Ya, jadi soal yang tadi punya satu himpunan penyelesaian, yaitu 2 per 3. Ini memang agak rumit, tetapi jika kalian belajar, saya yakin ini pasti bisa. Ya, untuk tugas, ini persamaan eksponen sudah selesai. Ini materi yang cukup rumit, jadi jika kalian ada pertanyaan, silakan bertanya lewat grup atau lewat Japri. Silakan. Untuk tugas, nanti saya berikan soal terpisah, karena yang di sini ataupun yang modul yang kemarin, itu menurut saya terlalu rumit. Jadi saya akan buatkan soal yang kira-kira sesuai dengan keadaan saat ini, keadaan daring, ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Saya iri sampai di sini. Untuk tugas saya kirimkan nanti secara terpisah di grup WA pembelajaran kita. Saya iri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.